Kalau orang Muslim belajar Al-Quran, itu membaca Al-Quran dengan teks asli dan dipelajari secara seksama bagaimana memahami ayat-ayat ini. Kemudian saya balik, kok saya nggak mempelajari Injil seperti orang Muslim? Kok semua Injil berbahasa Indonesia? Terus kalau terjadi kesalahan translate, siapa yang bertanggung jawab? Akhirnya saya mengoreksi saya sendiri. Itu dialog masih jalan terus. Ya, akhirnya saya berusaha mencari informasi bahwa Injil itu ditemukan dalam bahasa Yunani. Nah, singkat cerita, saya ditemukan dengan kelompok monoteis yang meyakini Yesus itu Tuhan, monoteis atau tauhid. Ternyata tidak ada satu narasi pun di dalam Injil yang menyebutkan Yesus Tuhan. Itu hanya terjemahan yang diterbitkan oleh kelompok-kelompok Trinitas. Jadi titik baliknya itu. Ketika saya pelajari, oh ternyata Injil itu yang terjemahan itu salah. Kok bisa seperti itu? Nah, sejarah gereja itu yang tidak pernah diungkap. Dulu gereja itu sebetulnya misi pertama setelah Yesus diangkat ya, itu untuk mendakwahkan atau memberitakan bahwa sembahlah Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani itu, Shema Yisrael Elohimu Echad. Dengarlah wahai Israel, Allah yang kau sembah atau Tuhan yang kau sembah itu adalah Allah yang hanya satu. Dan itu disampaikan oleh Yesus dan diteruskan oleh para sahabat. Tetapi berita itu menjadi menyimpang ketika sampai di kota Athena, Yunani. Karena Yunani pusat budaya dunia, itu sudah punya rumus. Di dunia ini tidak ada kata satu itu yang the only, itu nggak ada. Satu itu pasti ada unsur lain. Jadi gereja itu sebetulnya akarnya ada dua itu. Yang monoteis atau tauhid diprakarsai oleh Imam Arius, yang Trinitas diprakarsai oleh Imam Athanasius. Nah itu yang membuat pemikiran saya akhirnya mulai titik temunya, ketemu. Akhirnya membawa saya belajar untuk mendalami Islam dan juga mendalami Injil sendiri. Akhirnya ya hidayah itu sampai.